Ya itu harus ya. Nah sebelumnya terima kasih karena kalian itu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang di bimbingan kelompok ini. Nah hari ini kita itu akan berbicara santai saja mengenai karir. Teman-teman, supaya kita itu bisa lebih enak menjalankan bimbingan kelompoknya, di sini terdapat 3 asas yang perlu ditekankan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Diharapkan teman-teman di sini tuh amanah ya, bisa menjaga apapun yang dibicarakan dalam bimbingan kelompok ini, jangan sampai ada pembahasan kebocoran gitu. Nah lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Diharapkan di sini teman-teman juga bisa terbuka, bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, pendapat teman-teman itu apa. Diharapkan jangan pernah merasa takut dihakimi gitu. Lalu yang ketiga itu asas kesukarelaan. Di sini teman-teman juga diharapkan datang pada bimbingan kelompok hari ini tuh dengan sukarela. Apakah begitu? Iya. Baik, terima kasih ya. Nah biar lebih akrab lagi nih, yuk kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu, dan supaya lebih mudah untuk diingat nama kalian, boleh kita perkenalannya itu dengan melakukan game. Nah nanti kalian itu cukup sebutkan nama dan minat kalian sekarang itu apa. Apakah sudah siap? Siap. Baik. Di sini saya akan terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Nama saya Salis, minat saya konselor. Dilanjut sama yang di sebelah saya. Misalkan namanya siapa? Hijar. Misalkan dilanjut sama Hijar nih. Dia Salis, konselor. Nama saya Hijar. Minat saya apa gitu dan seterusnya. Jadi kalian harus mengulangnya seperti itu kan ya. Baik, dimulai sekarang ya, dari saya 1, 2, 3. Nama saya Salis, minat saya konselor. Dia Salis, konselor. Nama saya Sarah, minat saya membaca. Dia Sarah, membaca. Saya Novia, menulis. Dia Novia, menulis. Nama saya Lucy, minat saya dokter. Dia Lucy, dokter. Nama saya Herlina, minat saya membaca. Dia Herlina, membaca. Nama saya Wulan, hobi saya memasak. Dia Wulan, suka memasak. Nama saya Isma. Gak apa-apa, ada kekeliruan ya. Boleh diulang. 1, 2, 3. Dia Wulan, suka memasak. Nama saya Isma, minat saya jurnalis. Dia Isma, jurnalis. Nama saya Fahmi, minat saya menggambar. Dia Fahmi, suka menggambar. Nama saya Nija, minat saya bermain game. Nah, keren-keren ya. Nah, tadi sudah disebutkan minat dari masing-masing individu apa, dan tentunya berbeda-beda. Dari minat yang berbeda-beda itu, tentunya setiap orang itu pasti memiliki impian yang berbeda juga. Nah, hari ini kita itu akan mencoba menggali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang membuat kalian tertarik ke arah sana, dan bagaimana cara supaya kalian itu bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, sebelum lanjut, di sini saya ingin menekankan kembali, menegaskan bahwa apapun yang kalian sampaikan di sini itu akan dijaga. Jadi tidak ada yang salah atau memalukan. Di sini kita akan saling belajar dan saling mendukung. Sekarang ini coba semuanya dapat diharapkan dapat aktif dalam memberikan pendapatnya masing-masing. Ini boleh dijawab nanti teman-temannya ya bergiliran, dan boleh siapa duluan yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan minat tadi yang sudah disebutkan? Dapat dipahami? Boleh. Siapa dulu yang sudah siap menjawab pertanyaannya?
lanjut, boleh bilang ya namanya ya. Minatnya tadi apa? Nah, saya itu memasak. Karena saya itu suka mencoba hal-hal yang baru. Misalkan kalau misalnya saya sedang melihat itu terus menemukan makanan yang baru saya lihat, saya suka kepo gitu. Jadi suka memasak sama saya meskipun emang tidak sesuai gitu dengan yang dilihat, tapi setidaknya saya mencoba gitu untuk membuat masakan yang saya lihat. Oke, bagus. Ternyata Bulan itu suka memasak dan Bulan tidak ragu untuk bisa mencoba hal tersebut walaupun Bulan itu belum pernah mencoba memasak hal tersebut gitu ya. Nah, kira-kira dari Bulan tuh kan suka masak nih, apa yang cita-cita yang nantinya Bulan bisa gapai melalui minat tersebut? Kalau masak Jadi chef ya. Tapi Bulan sendiri minat jadi chef tersebut. sebetulnya kalau dari situ tidak terlalu soalnya saya itu cenderung ke guru minat saya. Oke, ini mungkin agak kurang sesuai ya antara kesukaan dengan cita-citanya. Oke, tidak apa, nanti dengan berjalannya waktu Bulan akan menyadari minat Bulan ke arah mana, apa yang cocok untuk Bulan. Oke, yang lainnya boleh. Kan tadi menurut saya baca terus Pertanyaannya, apa yang membuat kamu tuh bisa tertarik sama membaca itu? jadi kan bukan hanya membaca buku kayak pelajaran kayak gitu, saya lebih senang membaca kayak buku novel atau kayak buku tentang sesuatu yang bikin penasaran seperti itu. Jadi kadang kalau membaca juga gak bosan gitu seperti itu. Jadi Sarah itu lebih suka buku-buku yang membuat Sarah itu tidak membosankan dan mudah tertarik dengan buku seperti cerita-cerita gitu ya, kayak novel gitu. Menurut Sarah sendiri, dari kesukaan Sarah itu membaca novel-novel, kira-kira apa yang cocok menurut Sarah? Jadi seorang penulis buku, pengarang cerita, mungkin bisa juga jadi sutradara. Oke, bagus. Sarah juga sudah bisa memikirkan apa yang cocok untuk diri Sarah yang sesuai dengan minat Sarah sendiri. Oke, yang lainnya? Boleh. Minat saya dalam bidang menulis karena saya itu suka mengarang cerita gitu. Nah, dari mengarang itu saya dituliskan gitu. Jadi sudah mengarang cerita-cerita, nah dituliskan gitu. Saya senang, saya minat dalam menulis. Oke, jadi nantinya Novia sendiri sudah sangat jelas bisa menjadi seorang penulis gitu ya. Kira-kira cocok gak itu menurut Novia, kayak tidak akan terhalang oleh kedua orang tua atau gimana gitu? Menurut saya bukan orang yang bisa mendukung apa yang saya mimpikan, tapi saya itu lebih minat ke guru gitu. Karena saya itu ingin berbagi ilmu dengan orang lain, lalu juga ya menurut saya guru itu selalu menyebarkan ilmu, jadi itu tuh pekerjaan yang mulia, jadi saya lebih minat ke guru. Baik, nah tentunya perjalanan Novia juga masih panjang dan masih bisa untuk mengeksplor apa yang sekiranya cocok untuk Novia, apakah jadi penulis atau ingin menjadi guru. Ada yang lain? Boleh, Karina? Saya kan tadi itu membaca ya. Kalau saya itu lebih cenderung suka membaca buku sejarah. Jadi lebih menyukai sejarah-sejarah itu. Nah, mungkin apa lagi pertanyaan? Kira-kira dari Minat tersebut. kenapa bisa suka kayak gitu? Suka ke membaca sejarah-sejarah ini? Jadi kan saya itu waktu di SMP itu suka SMA itu suka mata pelajaran sejarah, terus punya temen yang emang bisa berbagi cerita dalam hal sejarah gitu, jadi kayak seru ya. Ya, jadi tertarik dan ada teman juga yang menyukai sejarah dan itu bisa tuh teman-teman dari teman dekat kalian aja itu bisa menular rasa minat tersebut gitu. Nah, kira-kira
dari sukanya membaca sejarah itu apa yang nantinya bisa Hermina capai? Untuk profesi ya, mungkin dari minat saya ini bisa ke arah guru sejarah atau enggak mungkin bisa tour guide gitu di tempat-tempat sejarah ya, kayak Salar Candi atau gimana, bisa di sana atau enggak di museum. Terus Hermina juga sudah bisa membayangkan apa yang nantinya akan bisa Hermina lakukan ke depannya dengan melalui minat yang Hermina punya. Yang lain? Ini kan minat saya tuh journaling ya. Ya mungkin mengapa saya suka itu tadi itu karena saya suka mungkin menulis sendiri mengenai cerita-cerita. Jadi kayak nggak tahu sih, kayak refleksi aja atau kayak nemenin aja gitu lewat tulisan tuh, kayak buat nge-refresh lagi, memperbaharui diri aja gitu. Jadi bisa makin lega gitu Iya. ya, merilis emosinya tuh dengan menulis. Nah dari menulis itu sendiri jurnalis, kira-kira Isma itu bakalan nyaman nggak kalau memiliki profesi tersebut? Sebenarnya kalau nyaman, tapi saya kurang serak gitu ya kalau masuk ke dunia karirnya ke jurnalis itu. Jadi itu cuma suka dan hobi. Berarti kan akan kurang nyaman gitu ya kalau misalkan Isma itu menjadi jurnalis. Kira-kira nih kalau misalkan dikaitkan dengan sebuah profesi atau pekerjaan, apa yang Isma minati? Mungkin jadi guru bahasa Indonesia. Oke, jadi guru bahasa Indonesia itu tentunya guru bahasa Indonesia juga masih bisa berkaitan dengan menulis, karena guru bahasa Indonesia itu rata-rata pintar berpuisi, bercerita ya. Jadi yang lainnya sudah Kan tadi minatnya ke kedokteran ya. Nah kebetulan kan saya suka IPA, suka biologi dan lebih spesifiknya itu tentang manusia, terus ke kesehatan. Jadi lebih minatnya ke kedokteran, walaupun misalkan bisa nanti ngambil jurusan pendidikan biologi atau biologi ekonomi, cuman karena ada unsur pengen kesehatan, jadi mau ngambil kedokteran. Oke, jadi itu sangat berkaitan ya dengan apa yang Lucy ingin, apa yang Lucy minati dan apa yang Lucy inginkan sebagai profesi. Nah, dari Lucy sendiri, gimana sih langkah yang udah Lucy atau langkah yang akan Lucy lakukan untuk mencapai jadi dokter tersebut? Kan sekarang di SMA ngambil MIPA, nanti lulus mau masuk UNER, terus mau masuk ke jurusan pendidikan kedokteran. Oke, bagus sekali, itu sudah ada plan untuk masuk universitas yang mana dan jurusannya apa. Oke, bagus sekali. Untuk strategi mencapai tujuannya, boleh? Semua siapa dulu? Boleh. Minat saya kan itu dengan bermain game. Karena di tim itu mempunyai banyak gameplay beda-beda. Ada yang game aktif, ada yang santai. Jadi itu merupakan sebuah tantangan saya. Oke, dari suka game itu, apakah Nizar ini tepat untuk menjadi gamer atau ada profesi lain yang lebih menarik dari Nizar? Intinya ya kan saya jadi gamer. Selain itu pun bisa menjadi streamer. Oke, tapi dari diri Nizar sendiri, apakah akan nyaman ketika Nizar itu sudah memiliki pekerjaan tersebut? Bisa. Oke, soalnya sesuai juga ya dengan minat yang Nizar miliki sekarang. Boleh? Jadi minat saya itu suka menggambar. Nah, terus saya juga suka menghayal. Nah, saya mengekspresikan khayal saya itu lewat gambar tersebut. Oke, jadi apa yang setiap Fahmi gambar itu merupakan gambaran emosi yang sedang Fahmi rasakan. Ya. Nah, kira-kira nih dari minat Fahmi yang menggambar dengan merilis emosi yang sedang dirasakan oleh Fahmi itu, profesi apa kira-kira yang bakalan cocok dan membuat Fahmi itu nyaman? Seniman. Oke, seniman. Nah, ketika misalkan Fahmi itu sudah menjadi seniman ya, berapa tahun, kira-kira 5 tahun mungkin udah jadi seniman, apakah Fahmi akan terus merasa cocok di bidang seni itu, atau Fahmi akan merasa misalkan hidup Fahmi itu udah bahagia nih
sudah bahagia dan tidak ada lagi emosi yang sangat ini kami pendam dan tidak ada inspirasi lagi gambaran apa yang harus kami gambar. Itu kira-kira akan terjadi hal tersebut atau akan dapat nyaman? Enggak sih, gak bakal nyaman sih kalau gitu. Oke, jadi ada kemungkinan Fahmi ketika menjadi seniman itu akan ada rasa di mana Fahmi itu merasa kurang cocok nantinya. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar ya apa minat yang teman-teman punya, lalu profesi apa yang teman-teman ingin capai. Itu tentunya berbeda-beda dan sangat unik karena karakter kita, kepribadian kita itu tentunya itu diciptakan akan berbeda-beda. Tadi ada yang ingin menjadi dokter, seniman, gamer, guru, dan banyak yang lainnya. Nah, dan teman-teman juga tadi ada beberapa kesukaan dan cita-cita yang ingin dicapai itu berbeda. Itu tentunya tidak apa-apa, tidak harus sama karena perjalanan teman-teman juga untuk bisa mengeksplor diri itu masih jauh teman-teman. Masih ada waktu untuk bisa kalian membuka minat apa ya kira-kira yang cocok dan bakat apa yang masih terpendam dalam diri teman-teman. Nah, jadi sekarang sebelum kita tutup, coba tuliskan satu langkah nyata yang akan kalian lakukan untuk mendekati diri ke impian atau cita-cita kalian. Tadi profesi ya, fokus pada profesi yang ingin kalian capai. Satu langkah saja apa gitu yang kalian bisa lakukan dalam 1 minggu ke depan. Oke? Iya, 1 minggu ke depan. Bisa dipahami? Ini saya akan bagikan ya kertasnya. Baik, saya kasih waktu 1 menit ya buat menulis langkah awal yang kalian bisa lakukan untuk 1 minggu ini. Satu saja. Sudah? Belum boleh diingat kembali atau masih dilakukan. Sudah? Belum? Belum tentu. Kita kan masih SMA ini, kalian masih SMA, masih banyak waktu yang bisa kalian lakukan pada fase remaja tersebut. Kira-kira apa yang realistis aja ya ini. Berbeda ya sama ya nggak apa-apa, tapi kita fokusnya ke profesi yang kita inginkan. Sudah? Oke, kita mulai dengan yang sudah dulu ya. Boleh? Boleh? Langkah apa yang akan Riza lakukan di seminggu ini? Yang akan dilakukan harus dilakukan itu mengasah skill. Oke, bagus sekali itu langkah yang realistis yang mudah untuk dilakukan, yaitu dengan mengasah mengembangkan kembali kemampuan yang ada dalam diri. Ya boleh bacakan saja. Mengajarkan teman saya menggambar supaya teman saya juga bermain game terus. Oke, tapi itu sepertinya kurang relevan jika langkah yang akan dilakukan oleh diri kita sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi tidak apa-apa, itu sangat bagus motivasinya untuk mengajarkan teman menggambar supaya tidak fokus pada game terusnya. Boleh, tidak apa-apa. Dan itu mudah untuk dilakukan, boleh dicoba. Dan itu juga dengan mengajarkan teman kita sendiri itu bisa membantu mengasah kemampuan kita juga. Mungkin hal yang saya Lakukan itu mulai tekun dan konsisten terhadap hal-hal dan nilai-nilai yang sudah ada dalam diri saya. Oke, bagus. Jadi
akan lebih rajin gitu ya untuk mengasah kembali potensi yang ada dalam dirinya. Langkah saya itu, saya akan bisa lebih ikhlas lagi dalam belajar untuk mencapai impian saya. Oke, akan berusaha menekuni pembelajaran di bidang tertentu yang dimana bidang tersebut akan membantu Mulan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, kalau saya mah memperbanyak bacaan tentang sejarah, terus tekun, rajin. Baik, nah teman-teman tadi teman-teman sudah memaparkan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk 1 minggu ke depan. Itu sangat luar biasa teman-teman karena sudah bisa memikirkan langkah apa yang bisa kalian lakukan dan sangat realistis dan mudah untuk kalian terapkan. Nah, terima kasih untuk kejujuran dan semangat kalian pada bimbingan kelompok kali ini. Jangan takut untuk bermimpi, tapi jangan lupa untuk berusaha. Sukses itu bukan soal cepat, tapi soal konsisten, teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya. Mohon maaf ya apabila ada yang belum berkenan dalam bimbingan kelompok hari ini, dan semoga teman-teman bisa menjaga asas-asas yang kita sudah sepakati sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.